Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mencapai cita-cita. Welcome to my YouTube channel bersama dengan aku Hikmah. Sharing is caring. Bagi kalian calon Audi LPDP tahun 2022, tonton video ini sampai habis ya. Jangan di skip sama sekali supaya kalian mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya terkait dengan beasiswa LPDP. Aku juga mohon support kalian untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku dan tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Pada video kali ini aku bakal membahas terkait dengan seleksi wawancara LPDP, yaitu mengenai tips bagaimana cara kalian menjawab pertanyaan apakah kelemahan Anda. Hal ini berkaitan dengan weak point yang kalian miliki. Bagaimana sih tips-tipsnya? Langsung kita bahas yuk. Sebelumnya, yang perlu kalian ketahui bahwa setiap manusia pasti mempunyai strong point dan weak point tersendiri, punya kekuatan atau kelebihan dan punya kelemahan juga, dan jangan pernah mengungkiri hal tersebut. Dan untuk tips yang pertama yaitu jangan pernah menyangkal bahwa kalian itu mempunyai kelemahan. Jangan sampai nih ketika kalian ditanya apa kelemahan Anda, kalian menjawab saya tidak mempunyai kelemahan, bla 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 bla. Itu bullshit ya. Tentunya setiap orang mempunyai kelemahan dan mempunyai kelebihan tersendiri. Dan untuk tips yang pertama, jangan pernah menyangkal kelemahan atau weak point yang ada di diri kita. Tips yang kedua yaitu jangan menyebutkan kelemahan yang sangat fatal ya. Contohnya misalnya mempunyai emosi yang tinggi atau tidak dapat mengendalikan emosi dan pernah menyakiti orang lain karena kita tidak bisa menahan emosi. Gak boleh ya, jangan sampai, dan saya berharap juga yang nonton ini tidak ada yang seperti itu gitu ya. Jadi intinya jangan menyebutkan kelemahan yang kayak sepertinya itu fatal banget, mungkin kita pernah hilaf atau gimana, itu fatal banget, jangan disebutin. Intinya kelemahan yang sewajarnya aja yang ada di diri kita yang disebutkan gitu. Nah, pernyataan aku sebelumnya itu tidak menyebutkan bahwa kita harus menutup-nutupi kelemahan, tidak. Tapi pada dasarnya terkadang manusia itu kan ada hilafnya juga ya. Misalnya yang tadi tidak bisa menahan emosi sehingga bisa menyakiti orang lain, itu sebenarnya nggak perlu disebutkan gitu ya ketika ditanya hal tersebut. Bisa aja kita menyebutkan bahwa kita kurang bisa mengendalikan emosi. Kalau misalnya emosi, kita harus benar-benar minta waktu untuk meredakan emosi tersebut. Bisa dengan hal seperti itu. Jangan sampai disebutkan ketika kita bisa menyakiti orang lain kayak gitu, karena itu fatal banget. Dan kita juga bisa menyebutkan kelemahan-kelemahan yang ada di diri kita. Misalnya kita itu kurang percaya diri, ataupun kita kurang teliti, atau kita itu terlalu dominan gitu ya. Jadi hubungkan maksud dari kelemahan itu, misalnya kita berada dalam organisasi, berada dalam masyarakat, berada dalam situasi gitu ya. Dihubungkan dengan hal tersebut. Contohnya itu kurang sabaran misalnya gitu. Aku tidak menyangkal bahwa diriku ini kurang sabaran, atau mempunyai teamwork yang kurang bagus gitu ya. Misalnya ada kerja kelompok tapi kita itu kayak ingin yang dominan. Ingin yang dominan maksudnya adalah kita ingin buru-buru mengerjakan, kita ingin kayak mengerjakan semuanya sendiri, padahal itu adalah tugas kelompok. Aku sama sekali nggak menyangkal bahwa hal tersebut merupakan kelemahan aku. Misalnya kayak gitu ya, ini misal ya. Misal kalian mempunyai kelemahan seperti itu, nggak masalah, kalian bisa utarakan. Oke, lanjut untuk tips yang ketiga, yaitu jadikan kelemahan kalian itu sebagai pembelajaran. Jadi setelah disebutkan misalnya kelemahan saya itu adalah kurang sabaran atau kurang teliti, ya nantinya
kelemahan ini akan menjadikan saya lebih termotivasi untuk lebih teliti lagi, untuk lebih sabar lagi, untuk misalnya belajar lagi, misalnya tadi teamworknya kurang, bisa belajar teamwork lagi, sehingga nantinya saya bisa meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada pada diri saya. Selanjutnya untuk tips yang keempat yaitu menjadikan kelemahan-kelemahan itu sebagai tantangan. Jadi jangan sampai kelemahan-kelemahan itu kita anggap sepele ya, tapi dijadikan sebagai tantangan. Jadi setiap situasi dan kondisi yang mana berhadapan dengan kelemahan kita, misalnya yang tadi ya, kan kayak kurang sabaran, kayak ingin dominan gitu. Nah, kita harus menahan diri kita untuk berusaha sabar, untuk berusaha berbagi informasi, berbagi tugas gitu ya, sehingga teamwork kita baik. Jadi intinya dihubungkan dengan hal tersebut ya. Jadi jadikan kelemahan kita itu sebagai tantangan yang harus kita hadapin gitu ya, bukan kita hindarin. Nah, untuk tips yang kelima yaitu bisa aja nih ditanya terkait dengan kelemahan. Bagaimana cara kamu meminimalisir kelemahan? Nah, di sini kamu bisa menyebutkan pengalaman-pengalaman kamu baik dari organisasi ataupun misalnya dari ketika dihadapkan situasi dan kondisi yang mungkin ini bertentangan dengan kelemahan kalian. Kalian bisa menceritakannya sedikit aja pengalaman kalian. Sehingga dari pengalaman kalian tersebut, interviewer ini bisa tahu nih, oh berarti kelemahan ini tuh masih wajar dan bisa diminimalisir gitu. Untuk tips yang keenam yaitu jangan sampai kalian kan ditanya apa kelemahan Anda, tetapi kalian malah menyebutkan kelemahan teman kalian. Misalnya gini, saya orangnya itu dominan Pak, tapi ada teman saya yang lebih dominan kayak gitu. Jadi membandingkan dengan teman yang lain gitu ya. Intinya jangan sampai kalian itu salah fokus gitu ya. Kan yang ditanya diri kalian, jangan malah menjelekkan orang lain, karena hal tersebut akan menjadi poin minus ya bagi kalian pribadi. Jadi fokuslah di diri kalian, kenali diri kalian, apa kelemahan kalian, dan bagaimana cara kalian meminimalisir kelemahan tersebut. Oke, cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau menghadapi seleksi wawancara LPDP tahun 2022. Dan bagi kalian yang masih mempunyai pertanyaan terkait dengan beasiswa LPDP, kalian bisa DM aku di Instagram pribadi aku. Silakan follow dan DM aku di Instagram pribadi aku, insya Allah bakal aku balas. Berusahalah semaksimal mungkin dan juga jangan lupa untuk berdoa sehingga hasil yang kalian dapatkan maksimal. Salam sukses dan salam Awardi.